Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua di channel kita ini, Guru Alipali, channel yang memberikan informasi soal pendidikan, sosial, budaya, dan juga tentunya soal agama. Kali ini Guru Alipali akan menceritakan. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan komen. Cerita kita kali ini adalah tentang cerita baru tentang kura-kura dan kancil. Suatu hari kura-kura dan kancil berdebat tentang siapa yang lebih cepat. Mereka menyetujui jalur tertentu untuk bertanding dan mulailah mereka bertanding. Sang kancil melesat dengan cepat dan setelah merasa jauh melampaui kura-kura, dia berhenti sejenak di bawah pohon untuk istirahat sebelum memulai lagi perlombaannya. Sang kancil tertidur di bawah pohon dan akhirnya tertidur. Dan kura-kura berhasil melampauinya dan keluarlah kura-kura sebagai juara. Sang kancil terbangun dan mendapatkan dirinya kalah di dalam perlombaan tersebut. Maksud dari cerita ini, dan mereka yang lambat apabila konsisten akan dapat memenangkan pertandingan. Ini adalah cerita yang biasa kita dengar sejak masa kecil kita dulu. Baru-baru ini seseorang bercerita versi baru yang lebih menarik tentunya. Rupanya ceritanya bersambung. Sang kancil sangat kecewa dengan kekalahannya, lalu melakukan analisis penyebabnya. Dia sadar bahwa dia kalah karena terlampau percaya diri, kurang hati-hati, dan terlena dengan kemenangannya. Kalau saja dia bisa lebih waspada, maka tidaklah mungkin kura-kura bisa mengalahkannya. Lalu ditantangnya lagi kura-kura tersebut untuk melakukan lomba ulang yang disetujui oleh kura-kura. Dan kali ini sang kancil menang mutlak karena dia berlari tanpa henti. Maksud dari cerita ini adalah cepat dan konsisten akan mengalahkan yang lambat dan konsisten. Kalau ada dua orang di perusahaan, yang satu lambat pakai metode dan handal, sedangkan yang satu lagi cekatan dan handal, maka yang cepat dan handal akan maju lebih cepat di perusahaan tersebut. Lambat asal konsisten itu bagus, kan tetapi lebih bagus kalau cepat dan konsisten. Tetapi ceritanya tidak hanya sampai di sini, teman-teman. Kali ini sang kura-kura mulai berpikir dan sadar bahwa tidaklah mungkin berlomba dengan kancil pada jalur seperti yang lalu. Setelah berpikir keras, kali ini kura-kura menantang sang kancil untuk berlomba lagi pada jalur perlombaan yang berbeda. Sang kancil setuju. Mereka mulai berpacu dan sang kancil berlari dengan cepat tanpa berhenti sampai akhirnya terpaksa berhenti di tepi sungai dan harus menyeberang. Rupanya garis finishnya terletak beberapa ratus meter setelah tepi sungai. Sang kancil bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Dan tak lama kemudian muncul kura-kura menyusul dengan santainya menyeberangi sampai ke garis finish dan memenangkan pertandingan. Maksud cerita ini, pertama, temukan kekuatan utama Anda. Kemudian carilah tempat bertanding yang sesuai dengan kekuatan utama Anda. Di perusahaan, kalau Anda pandai berbicara, carilah kesempatan untuk memberikan presentasi sehingga pimpinan Anda bisa melihat kemampuan Anda. Kalau kekuatanmu adalah menganalisis, carilah peran yang membutuhkan kemampuan analisis. Bekerja pada kekuatanmu bukan hanya menunjukkan kehebatanmu, tetapi juga menciptakan kesempatan untuk maju dan berkarya. Kalau kekuatanmu adalah mengorganisir, carilah peran untuk mengorganisir sesuatu, kegiatan penting agar perusahaan tahu bahwa Anda mungkin pantas menjadi manajer. Kalau kekuatanmu adalah waspada dan teliti, carilah peran yang membutuhkan kewaspadaan dan ketelitian seperti peran yang terkait dengan keselamatan, hukum, atau keuangan. Ceritanya belum selesai loh bro. Kali ini
sini sang kancil kura-kura dan kura-kura menjadi bersahabat. Mulailah memikirkan solusi masalah bersama-sama. Keduanya sadar bahwa lomba yang terakhir bisa dilakukan dengan jauh lebih baik. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan perlombaan lagi. Cuman kali ini mereka berlari dalam satu tim. Mereka mulai berlari. Mula-mula sang kancil menggendong kura-kura sampai ke tepi sungai. Kemudian di sini kura-kura yang menggendong kancil untuk menyeberangi sungai. Di seberang satunya, kancil mulai menggendong kura-kura lagi sampai ke garis finish. Sampai di garis finish, keduanya merasa puas karena berhasil tiba dengan waktu yang jauh lebih cepat. Maksud cerita ini, Bagus menjadi orang yang brilian dan mempunyai kekuatan utama. Kan tetapi, tanpa bisa bekerja sama di dalam suatu tim dan menjalin masing-masing kekuatan utama, hasilnya tidak akan maksimal. Karena selalu ada situasi di mana Anda berkinerja kurang sedangkan rekan lainnya lebih baik. Kerjasama adalah masalah kepemimpinan yang sesuai dengan situasi, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada seseorang yang memiliki kompetensi inti yang sesuai dengan situasi mengambil alih. Ada lagi yang dapat dipelajari di sini. Catat, baik kancil maupun kura-kura tidak pernah menyerah setelah mengalami kegagalan. Bahkan sang kancil bekerja lebih keras setelah kegagalannya. Sedangkan kura-kura mengubah strateginya karena dia sudah berusaha sekuat tenaga. Dalam hidup, kalau kita menghadapi kegagalan, terkadang bisa diatasi dengan bekerja lebih keras dan menambahkan usaha. Kadang akan lebih cocok untuk mengubah strategi dan melakukan sesuatu yang berbeda. Dan terkadang lebih cocok lagi melakukan keduanya. Hanya juga belajar suatu pelajaran yang sangat penting. Kalau kita berhasil berkompetensi dengan saingan kita, lalu mulai berkompetensi dengan situasi, kita akan bisa mendapatkan kinerja yang jauh lebih baik. Ringkasnya, cerita ini bahwa cepat dan konsisten akan selalu lebih baik daripada lambat dan konsisten. Ambillah peran yang sangat sesuai dengan kekuatan dan utama Anda. Bukan kekuatan itu dan bekerja dalam tim akan selalu mengalahkan jagoan individu. Jangan pernah menyerah walaupun Anda gagal. Dan akhirnya bersaing melawan situasi, jangan melawan pesaing. Oke teman-teman, ini saja cerita baru Pasti Kancil ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita untuk video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.